Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan pada bagian tes bahasa Inggris ya teman-teman, yaitu incomplete sentence di part yang kedua. Kalau teman-teman belum nonton yang part pertama atau soal tes bahasa Inggris lainnya, kalian bisa cek link di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tentang tes BUMN, psikotes atau tes lainnya. Atau kalau misalnya kalian mau dibuatkan soal apa, kalian bisa komen di bawah juga ya. Oke teman-teman, di sini aku akan jelaskan singkat dulu apa itu incomplete sentence. Nah, sentence fragment ini adalah sebuah incomplete sentence atau kalimat yang tidak lengkap ya teman-teman, namun bertingkah seperti dia adalah complete sentence atau kalimat lengkap atau bisa disebut sebagai independent clause. Nah, sentence fragment ini diawali dengan huruf kapital dan berbagai tanda baca layaknya complete sentence. Jadi pada bagian incomplete sentence ini akan ada pilihan soal yang berbeda yaitu A, B, C, dan D. Nah, di sini kita diharuskan memilih jawaban yang tepat untuk melengkapi sebuah kalimat yang tidak lengkap tersebut ya teman-teman. Nah, di sini aku akan sediakan 6 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu teman-teman menjawabnya selama 10 detik. Kalau misalnya teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk untuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Despite having 4 years of experience in software programming, Mr. Smith had not used a word processing program blah blah blah. A. Prior, B. Advanced, C. Previous, D. Before. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Ini kita bahas, kita buat dulu artinya dari yang nomor 1 ini. Pembahasannya, meskipun memiliki 4 tahun pengalaman dalam pemrograman perangkat lunak, Tuan Smith belum pernah menggunakan program pengolah kata ... Nah, kita lihat untuk yang A, yaitu prior. Nah, untuk bagian A ini, itu adalah adjektif ya teman-teman, atau kata sifat. Yang dimana prior ini digunakan untuk kata sifat ya teman-teman, seperti contohnya I have a prior engagement atau saya mempunyai tunangan. Untuk pilihan yang B ini adalah is a verb, choice B is a verb, yaitu pilihan B adalah kata kerja, yaitu advance. Advance ini digunakan untuk sebagai kata kerja ya teman-teman, contohnya yaitu I advance the money to her, atau saya memberikan uang kepadanya. Nah, untuk pilihan C ini adalah kata sifat juga, yaitu previous. Contohnya itu adalah that was my previous job, yang artinya itu adalah pekerjaan saya sebelumnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D ya teman-teman, yang membutuhkan kata keterangan atau adverb, yaitu before. Jadi kalimat lengkapnya yaitu despite having 4 years of experience in software programming, Mr. Smith had not used a word processing program before. Atau meskipun memiliki 4 tahun pengalaman dalam pemrograman perangkat lunak, Tuan Smith belum pernah menggunakan program pengolah kata sebelumnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Make sure to only use the blah 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 paper. A. Vein, B. Fine, C. Plain, D. Pain. Kita mulai. Stop. Nah, ini bentuk penyebutan kata-katanya hampir sama ya teman-teman, tapi memiliki arti yang berbeda. Nah, untuk jawabannya itu adalah C. Nah, kenapa C ini kita bahas? Nah, untuk artinya ini make sure to only use the blah 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 paper itu adalah pastikan untuk hanya menggunakan kertas ... Untuk pilihan A, vein itu adalah kata sifat atau adjektif ya teman-teman, yang digunakan untuk menggambarkan orang, bukan benda ataupun kertas dan paper. Nah, berarti ini jawabannya kurang tepat. Untuk yang B ini adalah kata benda atau noun yang bunyinya seperti yang bagian A ya teman-teman. Berarti ini bukan termasuk. Untuk yang C, plain. Nah, ini kita simpan dulu. Untuk yang D, pain. Pain itu adalah kata benda noun yang berirama dengan vein atau plain. Kenapa yang C
Karena plain ini termasuk kata sifat atau adjektif yang diperlukan untuk melengkapi kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah polos. Jadi pastikan untuk hanya menggunakan kertas yang polos. Jawabannya adalah yang C. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. The person who is taking the minutes will be seated blah 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 the chairman. A from, B to, C next, D by. Kita mulai. Stop, jawabannya adalah D ya teman-teman. Kenapa D? Kita akan bahas. Jadi kita artikan dulu, the person who is taking the minutes will be seated blah 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 the chairman. Orang yang mengambil berita acara akan duduk titik-titik ketua. Untuk pilihan A yaitu from. Choice A indicate a source. Maksudnya ini pilihan A ini menunjukkan suatu sumber ya teman-teman, atau dalam contohnya itu seperti water comes from the tap, atau pengertian itu air berasal dari keran. Untuk yang B, choice B indicated destination, atau ini pilihan B menunjukkan sebuah tujuan ya teman-teman. Contohnya itu I'm going to Hawaii, atau saya akan pergi ke Hawaii. Jadi menggunakan yang bagian to ini. Nah, untuk pilihan C, choice C requires an additional to. Nah, untuk pilihan C ini membutuhkan tambahan untuk. Contohnya itu seperti I am seated next to her. Nah, setelah kata next harus ditambahkan kata to. Jadi I'm seated next to her, atau saya duduk di sebelahnya. Jadi yang A kurang tepat, yang B kurang tepat, yang C kurang tepat. Jawabannya adalah yang D, by. Kenapa by? The correct answer is D. By means the same is near, di dekat, or beside, atau di samping. Jadi untuk pengertiannya yaitu orang yang mengambil berita acara akan duduk di dekat atau di samping ketua. Jadi si by-nya ini pengertian dari the same, the near, atau or beside. Gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Charles forgot to order more blah 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 for the office. A. Stationery, B. Stationery, C. Status, D. Moving. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Nah, untuk pembahasannya kita artikan dulu. Charles forgot to order more blah 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 for the office. Charles lupa memesan lebih banyak titik-titik untuk kantor. Nah, untuk pilihan A, stationery itu adalah kata sifat atau adjektif yang berarti tidak bergerak ya teman-teman. Berarti ini tidak termasuk jawabannya. Yang ini kita coret. Nah, untuk yang B ini kita simpan karena itu pilihan jawabannya. Untuk yang pilihan C, statue ini adalah kata benda atau noun yang statue ini berarti patung dan tidak tepat untuk masuk ke dalam kalimat tersebut ya teman-teman. Berarti ini yang C adalah salah. Yang D ini adalah kata sifat atau adjektif yang mempunyai arti kebalikan dari A, yaitu bergerak. Yang A ini artinya tidak bergerak, yang D itu artinya bergerak. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B, karena kata benda atau noun diperlukan untuk melengkapi kalimat. Jadi stationery ini melengkapi kalimat tersebut ya teman-teman. Jadi Charles forgot to order more stationery for the office, yang artinya Charles lupa memesan lebih banyak alat tulis untuk kantor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau teman-teman nih sekali lagi punya jawaban berbeda, kalian bisa komen di bawah ya. Dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, the employees blah 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 about the closure before the announcement was made public. A. Know, B. Known, C. Knew, D. Have know. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Nah, kita bahas. Ini kita artikan dulu, the employees
the employees bla 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 about the closure before the announcement was made public. Yang artinya karyawan titik-titik tentang penutupan sebelum pengumuman diumumkan. Nah, kita lihat nih dari pilihan A-nya teman-teman. Choice A is the present tense from the verb used for now or everybody. Jadi untuk pilihan A ini adalah bentuk kata kerja present tense yang digunakan untuk sekarang atau setiap hari. Jadi contohnya itu seperti I know your name atau aku tahu namamu gitu. Ya, untuk pilihan B ini noun. Noun ini adalah choice B is the passive of the verb. Yang artinya itu adalah pilihan B adalah bentuk pasif dari kata kerja ya teman-teman. Contohnya, he was known by the police atau the police knew him. Dia dikenal oleh polisi atau polisi mengenalinya. Berarti pilihan yang B ini kurang tepat ya. Nah, untuk pilihan C ini kita simpan karena jawabannya adalah C. Yang D ini have no. Have no itu untuk pilihan choice D is the present perfect plural tense used for something in the past that continues in the present. Jadi untuk pilihan D ini adalah present perfect plural tense ya teman-teman, yang digunakan sesuatu untuk masa lalu yang berlanjut di masa yang sekarang. Contohnya itu they have known her for years atau they still know her now. Yang artinya mereka telah mengenalnya selama bertahun-tahun atau mereka masih mengenalinya sekarang. Nah, untuk jawaban D yang kurang tepat, jadi jawabannya itu adalah yang C. The employees knew about the closure before the announcement was made public. Nah, jawaban C ini diperlukan simple past tense ya teman-teman. Jadi karyawan tahu tentang penutupan sebelum pengumuman diumumkan. Jadi diperlukan rumus simple past tense. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal nomor 6. Blah blah blah, it was a holiday. The doctor performed the emergency surgery on the heart patient. A. During, B. Even, C. Although, D. So. Kita mulai. Stop. Nah, khusus untuk jawaban soal nomor 6 ini, teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya. Nanti aku kasih respon bagi jawaban teman-teman semuanya yang benar. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan pada bagian incomplete sentence di part yang kedua ini. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.